Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cibice yang ada di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan juga semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan Mirsa Val TV senang nian rasanya ketemu dengan aku Mang Cek Verly dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko untuk hari ini edisi 2 Ramadan 1446 Hijriah. Dan untuk acara Anten-Anten Nunggu Buko ini disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amana Brownies, Toko Tanim, kemudian Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, dan Hotel Aston Palembang. Dan untuk buat pemirsa Val TV yang kaget nak nanyo langsung mengenai tema kita hari ini, bisa langsung telepon di 0711 380022. Dan tentunya untuk pemirsa Val TV yang menyaksikan di mana wae, ini bakal dapat kesempatan mendapatkan umroh gratis untuk 2 orang pemenang. Dan ini persembahan dari Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO Holiday Angkasa Wisata. Tapi cak manu caronyo, ini acaronyo kita umumkan di akhir acara kage. Nah, Mirsa Val TV di bulan penuh rahmat dan pengampunan ini tentunya kita berlomba-lomba cak manu caronyo untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menjaga pahala puasa. Nah, cak manu caronyo, dan untuk sore hari ini sudah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bosan? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat menjalankan ibadah puasa Bosan ya? Tentu saja semangat. Iya, karena tentunya di bulan penuh rahmat ini, di mana kita galau-galonya tahu bahwa kalau misalnya di bulan puasa ini bulan yang penuh dengan barokah dan juga pahala kita dilipat ganda ke Bosan. Baik Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita hari ini, menjaga pahala puasa, kita berikan kesempatan Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, para soimin dan soimat yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui makna dan arti agar pahala yang kita peroleh selama melaksanakan ibadah puasa konsisten, mantap, dan istiqomah. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mukmin mukminah melakukan ibadah puasa dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengenal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diminta oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa secara konsisten, secara komitmen, terus menerus tanpa henti adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman nggak disuruh. Nah maka katanya kalau kamu sudah beriman, berpuasa dengan baik, maka insya Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat berkah, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memelihara itu saya berharap kepada para soimin soiman, yang pertama, konsisten melaksanakan ibadah puasa dengan baik dengan mengikuti syarat dan rukunnya. Yang kedua, jangan lupa as-shalawatul khams, salawat 5 waktu ya, dilaksanakan dengan baik, kemudian ditambah dengan ibadah salat tarawih, membaca Al-Qur'an, dan mendengarkan ceramah dakwah daripada dai-daiyah. Insya Allah pahala Ramadan kita, pahala puasa kita akan tetap mengalir dan akan kita nikmati bersama. Ya.
Seperti itu jadi Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau kita jinggo ini ke Pak Ustadz, ini kesempatan ya untuk kita Iya. yang misalnya selama ini kadang-kadang kita ngajinya masih ada yang bolong, Iya. kemudian juga sholat sunnahnya juga kadang sholat kadang tidak, Iya. itu Pak Ustadz ya. Jadi di bulan Ramadan ini memang diberikan kesempatan di mana pahalanya dilipat gandakan, kita juga diberikan ruang lebih besar lagi untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah seperti itu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau kita menjadi masyarakat saat ini yang masih sibuk dengan duniawi, ini amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap menjaga pahala puasanya? Ya. Pertama yang harus kita tekankan terutama kepada para pemuda ya. Para pemuda masih remaja, kadang-kadang godaan banyak segala macam. Maka yang pertama, para pemuda ini dalam bulan Ramadan ini rajin-rajin mendengarkan dakwah, Pak. Mendengarkan dakwah. Mendengarkan ceramah, tausiah daripada ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, agar iman kita itu bersemi rimbun, berakar kokoh di lubuk hati. Tidak mudah tergoda dengan kehidupan duniawi. Karena kehidupan dunia ini sangat menggoda, ya. Bisa-bisa menjadikan kita lupa dan alpa sehingga kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, terutama ketika melaksanakan bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan ini kepada para kaum muslimin muslimat, khususnya para remaja, peliharalah dengan baik, disiplin, on time, ya. Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah, diikuti dengan membaca Al-Quran, diikuti dengan mendengarkan tausiah-tausiah, serta membaca buku-buku yang bermanfaat. Sekarang kan banyak di TV kita atau di HP kita ada tausiah selamat Ramadan, puasa Ramadan itu ini manfaatnya, ini faedahnya, ini caranya, ini melakukannya. Nah, kesemuanya ini pada dasarnya, pada hakikatnya akan memberikan bimbingan tuntunan kepada kaum muslimin muslimat, para remaja dalam melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini dan insya Allah Ramadan tahun depan kita laksanakan ibadah ini dengan baik, dengan konsisten dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu sendiri. Jadi untuk ibadah ini kita harus konsisten dan juga istiqomah, Pak Ya, Ustadz, itu betul Pak Ustadz ya. ya. Tapi sekarang kita dengar juga ceramah nih Pak Ustadz, kalau memang bulan Ramadan ini kita akan merasa lebih cepat dibandingkan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Dan tentunya hal yang seperti ini kita kan harus memanfaatkannya seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi ngapo Pak Ustadz kalau bulan Ramadan itu lebih terasa cepat saat ini Ustadz? Pertama yang harus kita ingat bahwa pada bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa. Ibadah puasa ini perintahnya di dalam Al-Quran 183. Perintah dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan bahwa orang yang berpuasa ini sama dengan orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah sebelumnya untuk melaksanakan puasa. Nah, oleh karena itu, agar ibadah puasa kita itu terpelihara dengan baik, konsisten, maka diharapkan kepada kaum muslimin muslimat, para remaja, untuk aktif melaksanakan ibadah ini dengan baik, diikuti dengan membaca zikir. Berzikir juga Ya, Pak kalau Ustadz. sudah sholat, zikir, berdoa, membaca ayat-ayat yang lain, membaca zikir-zikir yang lain, kemudian berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terpelihara, ya, terjaga dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita. Ya, jangan mudah digoda oleh orang, ini makanan bagus, enak nian, kita langsung tancap. Jangan dilakukan itu. Ini godaan ya, yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa merusak kualitas keimanan kita, maka ini kita pelihara dengan baik. Yang ketiga, agar seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, para remaja, ketika dia melaksanakan ibadah puasa, harus dipelihara segala macam bentuk yang akan merusak keimanannya. Pertama, jangan bohong. Jangan bohong ya. Jaga Tidak- lidah itu, ya, Ustadz ya. jaga lidah, al-lisan, jangan bohong, ya. Kemudian jangan mengejek orang, Tidak boleh ngejek wow. ya. Jangan menghina orang, jangan mengatakan kita yang paling hebat, kita yang paling baik. Kita adalah manusia biasa, tidak lepas dan luput dari kurang dan alfa. Oleh karena itu kita harus berzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul,
insya Allah ibadah Ramadan kita itu akan terpelihara sampai akhir Ramadan, terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya kata hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'min perhatani. Jadi orang mukmin mempunyai dua kegembiraan yang luar biasa. Pertama, parhatun inda parhatun inda fitrihi, ketika dia berbuka dia merasa bangga, waduh bahagia, aku telah selesai melaksanakan ibadah puasa dengan baik, Melewati ujian untuk hari ini, Pak Ustadz ya. Itu yang pertama, parhatun, ya ketika kita berbuka. Nah yang kedua, parhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia, dia akan gembira, dia akan senang hati karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, anta shaim, engkau berpuasa sepanjang waktu selama bulan Ramadan, kau laksanakan dengan baik, maka insya Allah pahalamu akan mengalir kepadamu di mana saja dan kapan saja, dan insya Allah sampai di akhirat kita pun akan menerima ganjaran pahala itu. Amin. Dan itu nih ancaknya yang memang kita incar di bulan puasa ini. Oh iya. Tapi Pak Ustadz, kalau kita jingok ini banyak juga kesibukan wong ini kan macam-macam Pak Ustadz ya. Ada juga yang kerja berat. Kadang-kadang yang kerja berat, kerja di lapangan, mungkin di terik matahari di luar itu Pak Ustadz ya. Masih ada juga nih saudara-saudara kita yang tidak puasa nih Pak Ustadz. Nah, cak manu kita ngingat ke mereka itu biar bisa menjaga pahala puasanya, bisa menjalankan ibadah puasa Pak Ustadz. Yang pertama harus diingat, seorang mukmin muslim ada komitmen. Ana mukmin. Saya orang yang beriman. Ketika dia berkomitmen sebagai seorang yang mukmin, maka dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa kapan saja dan di mana saja, kecuali dalam keadaan safar, dalam perjalanan ya ke tempat yang lain, atau sakit. Ini lain masalah. Kalau sakit, kalau sedang berjalan, itu diberikan Allah kemudahan menggantinya pada hari-hari yang lain. Tetapi jangan salah menggunakan kesempatan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Maka seorang mukmin, seorang muslim, para remaja harus melaksanakan dengan baik. Nah, kita lihat tadi banyak yang sibuk ya, tidak waktu kosong, full. Iya. Maka dia harus sadar, ana mukmin. Saya seorang mukmin mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Maka laksanakanlah puasa Ramadan itu dengan baik, kecuali ketika kita dalam perjalanan yang jauh, mencari teman, mencari sahabat dan sebagainya. Ketika kita sedang mendapatkan musibah sakit, maka kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka kamu ulangi lagi puasa itu pada hari-hari yang lain untuk menebus kelemahan, kekurangan yang telah engkau lakukan, agar pahalamu tidak mengalir ke tempat lain tetapi tetap kepadamu. Nah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada para remaja kita yang banyak bekerja mungkin di pabrik, benar Bos, ya, di perusahaan-perusahaan dan di berbagai tempat yang kadang-kadang full time. Maka kita harus sadar sebagai seorang mukmin kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah dengan baik, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya harus tetap wajib Pak Ustadz ya. Saya tahu walaupun berat untuk puasa, ini lebih berat juga untuk pahalanya kaki dapatnya Pak Ustadz ya. Ya, kalaulah puasa itu tidak terasa berat lagi. Ya, terasa sejuk, terasa nyaman dan terasa indah. Dan bahkan saya mendengar dari seorang dokter penasihat bahwa puasa ini juga akan menjamin kesehatan. Benar Pak Ustadz. Ini sangat luar biasa. Kalau kita perut agak kecil, tipis, tapi sebenarnya itu menambah energi yang kokoh dan kuat kepada fisik itu sendiri untuk melakukan ibadah puasa dengan baik. Benar Pak Ustadz. Jadi kita yang penting itu meluruskan niat Pak Ustadz ya. Niat. Nah, untuk saat ini cak mana kira-kira Pak Ustadz agar kita ini bisa meluruskan niatnya, tetap pahalanya puasa ini bisa dapatnya lebih besar lagi. Ya. Maka ada ungkapan ya, niat itu tergantung kepada yang melapaskan. An-niyah ala al-lafidh. Jadi seorang yang melapaskan niat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka dia niatkan nawaitu dan seterusnya.
untuk melaksanakan ibadah puasa, maka ketika dia melaksanakan niat itu, dia ikuti prosesnya. Artinya kalau sudah makan sahur, sudah habis waktunya, sudah imsak, sudah sholat, ya jangan lagi makan, ya. Benar. Kita haruslah. Kemudian selama antara kita setelah selesai sahur sampai waktu berbuka nanti, peliharalah sikap kita, mental kita, fisik kita. Jadi ini juga menjamin kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Rohani dan jasmani harus seimbang, seia sekata, maka insya Allah puasa yang ia lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia memelihara kesehatannya. Karena dia memelihara fisiknya, karena dia memelihara mentalnya, karena dia memelihara untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu setan dan iblis yang akan menjerumuskannya dari ibadah puasa tersebut. Benar Pak Ustadz. Jadi kita tuh bisa melihara juga sikap kita. Jadi untuk terbiasa seperti pada saat puasa itu bisa diterapkan setelah akhir puasa nanti Pak Ustadz ya. Nah jadi cak mana bisa kita tuh lebih komitmen, lebih konsisten apa yang kita lakukan di bulan puasa ini kita bisa terapkan juga untuk di bulan-bulan selanjutnya Pak Ustadz. Ya memang semestinya dan seharusnya di dalam Islam itu setelah kita menunaikan ibadah Ramadan puasa selama 30 hari, mungkin 29 hari dengan baik, dengan bagus, maka kita berdoa, kita berharap, kita berzikir, kita bertasbih, kita minta kepada Allah SWT agar kita konsisten, komitmen, istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita, dalam meniti, menata, dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Karena di dalam kehidupan banyak aral yang melintang, ya, banyak cobaan yang datang kepada kita. Tetapi kalau kita istiqomah, maka insya Allah puasa kita, amal-amal ibadah puasa kita akan mengalir di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini jadi harus tetap konsisten, balik lagi tadi Pak Ustadz ya. Tapi amalan-amalan yang memang ini amalan khusus di bulan Ramadan yang memang meningkatkan pahalanya ini apa baik Pak Ustadz? Ya, itu selain kan yang selain daripada kita niat. Iya. Maka yang kedua, jangan lupa sholat tarawih. Ini cuma ada di bulan Ramadan Bulan masalahnya. Ramadan, ya, hanya bulan lain nggak ada. Nggak kan, ada. Ramadan. Yang kedua, jangan lupa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Benar, ya. ditingkatkan lagi Pak Kalau Ustadz ya. bisa, selama bulan Ramadan ini, minimal, paling sedikit kita hatam Al-Quran. Paling sedikit. Kalau seandainya satu hari 10 halaman, maka 30 hari insya Allah akan selesai. 10 halaman itu kalau nggak salah itu 1 juz Pak. Iya. Ya. Hampir 300 sekian kali itu, maka seseorang itu sudah bisa menghatam Al-Quran. Apalagi dia punya grup-grup ya, sehingga bisa bergiliran untuk mengaji ayat Al-Quran. Nah di samping membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat 5 waktu, dia jangan lupa berzikir kepada Allah SWT. Berzikir, menyebut nama Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita laksanakan, agar apa yang telah kita perbuat di dalam hidup dan kehidupan kita ini selalu mendapatkan pahala yang mengalir dari Allah SWT sebagai buah cinta kita kepadanya, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada agama kita, agama Islam, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, ridho hanya kepada Allah, dan minta hanya kepada Allah. Nah itulah ajaran agama kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Jadi selama ini kalau misalnya kita masih ada permintaan, doa kita yang belum terkabul, ini manfaatkanlah di bulan Ramadan ini untuk berdoa lagi, lebih khusyuk lagi mungkin. Benar Pak Ustadz, untuk bisa, siapa tahu bisa lebih cepat terkabul gitu Pak Ustadz. Ya apalagi misalnya kita ini orang biasa-biasa saja, rasanya pengen terketuk di dalam hati, ingin menunaikan ibadah umroh, ingin menunaikan ibadah haji. Apalagi tadi sudah ada hadiah haji. Iya, siapa tahu dengan usaha, dengan ikhtiar yang kita lakukan, nasib datang ke kita. Mungkin inilah Allah memberikan kesempatan kepada seorang mukmin, seorang muslim, walaupun tak punya apa-apa, tapi dengan ridho Allah melalui orang tertentu, ia
dapat menunaikan ibadah haji sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, dan bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji, umroh dan sebagainya, sehingga ibadah hajinya selesai berkat dari pertolongan orang tadi. Iya, baik Pak Ustadz, ini ada juga nanti kita bakal ngasih kesempatan untuk 2 orang yang beruntung, tentunya di akhir acara kita akan berikan clue-nya Cak Manu Caronyo untuk bisa umroh gratis. Ini persembahan dari Haji Dedi Suparman dari Holiday Angkasa Wisata. Tapi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah balik lagi bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko, persembahan dari Holiday Angkasa Wisata, kemudian Amanda Brownies, Toko Tanim, Tidi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, dan Hotel Aston Palembang. Dan kita aturi juga untuk Mirsa Pal TV yang nak nanyo tentang tema kita hari ini, menjaga pahala puasa, bisa langsung di 0711380022. Dan untuk semua pemirsa Pal TV yang nonton kita sore hari ini, nanti tentunya akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah gratis umroh untuk 2 wong. Tentunya ini persembahan dari Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO Holiday Angkasa Wisata. Namanya di Ramadan penuh berkah kali ini, siapa tahu Ramadan ini dapat rezeki bisa umroh bareng Holiday Angkasa Wisata. Dan tentunya kita akan lanjut lagi mengenai tema kita untuk hari ini, menjaga pahala puasa bersama Ustadz Profesor Dr. Ki Haji Aplatul Mukhtar MA. Pak Ustadz, tadi kita udah banyak bahas juga mengenai Cak Manu Caronyo biar dapat pahala besar di bulan Ramadan ini. Dan kali ini kita nak nanya, hikmah-hikmah Ramadan ini tentunya apa yang bisa kita ambil? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama yang ingin saya sampaikan, ada sabda Nabi besar Muhammad SAW, kullu amali bani Adam lahu illa saum. Baik, Pak Ustadz, Ya, mohon maaf Pak Ustadz, kita tahan sejenak. Ini ada telepon yang masuk, langsung baik kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tampaknya putus nih Pak Ustadz. Oh, iya. Boleh kita lanjut lagi nih Pak Ustadz? Ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi kullu amali bani Adam lahu illa saum Ya, langsung. fahuwali wa ana ajzi bihi. Nah, ini menunjukkan pahala yang mengalir, Pak ya. Jadi kata Allah, setiap amalan anak Adam itu lahu, untuk dia. Illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, saya akan memberikan pahala kepadanya. Jadi satu hal yang sangat menarik, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah gambaran yang memberikan ungkapan kepada kita bahwa pahala akan mengalir. Karena puasa ini kata Allah, li, bukan untuk orang lain, ana yang tahu. Ana, li, ana arif, saya tahu. Maka saya akan memberikan pahala kepadanya. Maka pada kaum so'imin so'imat, jangan khawatir melaksanakan ibadah puasa kapan saja, di mana saja, bahwa puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan pahala kepada kita karena Dia tahu persis bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus ya di tengah hari yang panas terik, kemudian minuman nggak ada, segala nggak ada, maka terasa hausnya dalam. Dia mengetahui itu, maka kata Allah, ana ajzi bihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi besar Muhammad SAW, li khulupu pami as-so'im atyab indallah min rihil miski. Jadi bau mulut ya, bau Mulut kita ini. ya, bau mulut kita ini, walaupun bau mulut kita ini uji kita tidak bagus ya. Kenapa segala macam, tapi kata Allah ini yang paling bagus bagi Allah. Ini yang Ya. paling bagus bagi Allah. Min rihil miski, dari harumnya semerbak minyak wangi itu, maka baguslah mulut dari orang yang berpuasa itu. Maka kita mendapatkan penghargaan dari Allah bahwa mulut kita yang berpuasa, kita tahan berapa jam dalam satu hari satu malam itu tidak makan, maka walaupun baunya busuk, tetapi
bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus dari bau minyak kasturi yang harum semerbak orang rasakan itu. Jadi wangi surga ini. Ya, wangi surga. Jadi ini sudah terasakan. Inilah pahala dari orang puasa. Dan banyak lagi. Ada yang mengatakan, ya orang yang berpuasa itu man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa berpuasa ya penuh dengan perhitungan, ihtisaban, dan penuh dengan ampunan, maka Allah akan mengampuni, Allah akan memberikan pahala, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya, dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Ini makna arti dari ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Jadi tadi sudah mulai yang dikatakan bahwa puasa itu adalah milik Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Bahwa puasa itu bau mulutnya orang berpuasa itu entah bagaimana, tetapi bagi Allah itu lebih harum, lebih manis, lebih indah dari minyak kasturi. Yang ketiga, barang siapa puasa karena soiman, penuh dengan perhitungan, penuh dengan hisab, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Jadi banyak sekali kita diampuni ini. Mulai dari bau mulut kita, mulai orang berpuasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita berharap, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur dengan lisanmu, dengan hatimu, dengan kalbumu secara totalitas, maka Allah akan memberikan kabar yang baik, kabar yang indah, kabar yang bagus kepada kita atas pelaksanaan ibadah puasa kita dengan tulus. Jadi Tuhan itu tidak minta ya, kita yang meminta kepada Allah untuk mendapatkan keikhlasan melalui ibadah puasa tadi. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu pandai bersyukur, pandai menghargai nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kapan saja di mana saja, maka Allah akan melimpahkan, akan menambah pahala kepada kita, karena kita selalu mensyukuri nikmat, anugerah, taufik, dan hidayah yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Baik itu mukmin, baik itu mukminah, muslim, muslimah, masih remaja, sudah agak dewasa, sudah dewasa betul, dan sudah dewasa sekali. Tetapi kalau mereka mensyukuri nikmat Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan spontanitas membalasnya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu rasa syukur supaya berterima kasih kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak surat ini gunanya untuk apa, surat ini gunanya untuk apa, surat ini gunanya. Kita baca. Dengan memahami isi kandungan Al-Quran itu, maka insya Allah kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah kita akan bertambah, dan insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, ini tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di bulan puasa tentunya, dan banyak pahala yang dikalikan berlipat ganda tentunya Pak Ustadz ya. Tadi kalau kita jenguk juga kata Pak Ustadz, bagaimana kita berupaya untuk menimbulkan kembali atau mempertebal rasa syukur ini. Ini dalam sekali maknanya Pak Ustadz. Ini kadang-kadang tapi kita sebagai manusia ini kadang lupa dengan rasa syukur itu. Nah, cak mana caranya di momen Ramadan kali ini kita bisa lebih bersyukur Pak Ustadz? Ini yang saya tambahkan lagi Pak, satu hadis ya. As-sholawatul khomsu, 5 macam sholat tadi kan. Al-jum'ah ilal jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun bainahunna idza ma'ittarba al-kabair. Kalau dia tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Jadi dari sholat ke satu sholat yang lain ya, masih dari sholat subuh sampai kepada sholat subuh lagi, 5 kali sholat itu mendapat pahala.
As-salawatul khamsu, salat yang 5. Kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang lalu pada Jumat yang sekarang. Itu pahala, Pak. Min Ramadan, nah Ramadan tahun 2024, Ramadan tahun 2025. Min Ramadan ila Ramadan, itu kata Allah mukaffirat. Maka segala dosa, segala kelupaan dan kealpaan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaffiratun bainahunna idza ujtuniba al-kabair. Kalau dia menjauhi dari dosa-dosa besar. Jadi pahala ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu maka kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para remaja, walaupun sebanyak apapun pekerjaan kita, ketika kita berkomitmen ana mukmin, ana muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, maka insya Allah kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas kebadan kita akan dijamin oleh Allah sempurna, bersih, dan di dalamnya mengalir pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Baik, jadi mengalir pahalanya terus-menerus Pak Ustadz ya. Nah kalau kita jingok nih Pak Ustadz, ini di lingkungan kita juga masih ada juga nih, di lingkungan Perli lah Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya tentunya ngejalani puasa tetap dijalani Pak Ustadz, sholat tetap sholat, tapi kadang-kadang masih juga, ini masih galak ngatui wong, ataupun ada yang curiga sikap berpikir negatif dengan wong. Nih cak mana kiranya Pak Ustadz di bulan Ramadan ini kita nak balik lagi fitrahnya. Ya. Pertama yang harus kita sadari bahwa manusia ini selalu ada khilaf dan alfa. Jadi harus kita ingat. Benar, Ustaz. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah ketika dia melakukan kesalahan, entah itu mengupat orang, ngato-ngatoi wong segala macam ya, maka ketika dia rujuk, ketika ia kembali melaksanakan ibadah puasa dengan totalitas dan sempurna, melaksanakan ibadah-ibadah dengan sempurna dan baik, melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain dengan baik, maka Allah akan membuka pintu maaf. Jadi kita ini dimaafkan oleh Allah kalau kita bertobat, kalau kita berzikir, kalau kita menghadap Allah, bersujud kepada Allah, mengakui bahwa ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang alfa, banyak khilaf dan alfa yang kami lakukan. Namun pada kesempatan ini ya Allah, kami akan laksanakan lagi. Kalau meninggalkan sholat, sholat lagi ya, lengkapi dengan kodok dan segala macam. Kalau puasa yang kurang, ya ganti puasanya supaya puasanya lengkap. Nah maka kalau itu dilakukan, maka insya Allah pintu maaf itu terbuka bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf kepada hamba-hambanya yang selalu sadar. Tapi ini yang susah nih, yang ulama tidak sadar, ya, masyarakat tidak sadar, ya, tokoh masyarakat, keluarga masyarakat tidak sadar. Dia masih terus melakukan kesalahan-kesalahan, kealpan-kealpan, dan lupa kepada Allah. Maka kata Allah, jangan lupa kepadaku, ingat kepadaku. Apa yang kamu tinggalkan, apa yang tidak kamu kerjakan, kamu perbaiki, kamu ganti, kamu ulangi, agar pahala itu dapat lagi mengalir kepadamu, walaupun pekerjaan itu telah pernah engkau tinggalkan, tapi engkau sadar itu adalah salah, dan kesalahan itu harus diperbaiki dengan mengulangi ibadah-ibadah yang kurang tadi. Nah benar Pak Ustadz ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang nih, bisa misalnya ada kita juga ada salah, ngatai wong atau segala macam, bisa sholat taubat juga mungkin. Ya, saya bulan Ramadan ini ya. Bisa, nah Pak Ustadz, kalau kita misalnya di lingkungan kita dewek ini Pak Ustadz ya, baik itu tetanggoan ataupun kadang-kadang lingkungan kerja. Nah kalau misalnya ada saudara kita nih, kawan kita nih masih berselisih paham. Nah kesempatan di bulan Ramadan ini kita nak cak mana caranya didamai ke, atau cak mana biar silaturahimnya tetap terjaga. Ini cak mana kira-kira Pak Ustadz? Nah makanya kalau kita punya keluarga yang seperti itu, maka salah seorang dari keluarga itu
mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran, kesempatan, kapan kita bisa mengundang mereka untuk berbuka bersama dengan kita. Nah ini kan kesempatan Pak ya. Benar Ustaz. Pada bulan Ramadan ini kita undang, misalnya sudah 3 hari 4 hari, wah kita undang si A, si B, si C, kita makan bersama. Ketika kita sedang makan bersama, mulai bertutur dan bercerita kisah masa lalu yang tak terlupakan misalnya ya, itu kita ulangi lagi. Nah kalau memang pernah dulu salah, pernah alfa, dan itu kita sadari, maka jangan malu untuk mohon minta maaf. Ya, walaupun kadang-kadang kita ada wong nih egonya tinggi, Ya, dah nah. galak minta maaf, maluan gitu Pak Ustadz ya. Ya, terlalu tinggi egonya kan. Nah maka kita jangan lupa untuk minta maaf. Kita kecilkan ego kita yang sangat besar itu. Kita buka hati kita. Nah kepada keluarga yang tempat salah tadi, itu juga jangan ego. Ketika keluarga kita, sanak saudara kita, pemilik kita datang kepada kita memohon maaf atas kesalahan, kelupaan selama ini, maka dua keluarga besar ini untuk saling memaafkan. Kembali silaturahmi. Silaturahmi itu kan silah, menghubungkan. Rahim kasih sayang, bersambung lebih kasih sayang. Kalau yang beku dicairkan, kan enggak. Nah inilah namanya guna melalui silaturahim dari keluarga untuk menghimpun, untuk menghilangkan, untuk menghabiskan, agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita laksanakan atau terlupakan, dan ketika itu kita menyadari dan kita minta maaf, maka insya Allah ketika keluarga yang bersangkutan dengan tulus ikhlas, anak istri, seluruh keluarga, adik-beradiknya memaafkan, maka kembalilah menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, akhun fiddin, saudara seagama, saling memaafkan atas hilaf dan alfanya. Baik Pak Ustadz, ini tentunya seru sekali. Ini kita masih berbincang-bincang, tapi ada penelpon yang masuk, boleh langsung kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bu? Salam dengan Ibu Mina. Ibu Mina. Mina ya. Ibu Mina dari mana Bu? Di Pemda, tertuju. Kilometer 7. Ya. Oke, Bu Mina, nak nanya apa? Ini tema kita untuk hari ini, menjaga pahala puasa. Apa Mbak Mina? Tanya bagaimana supaya ini tidak batal puasa. Bagaimana caranya agar kita tidak batal puasa? Cak itu Bu Mina ya? Ya. Baik. Banyak godaan apa ya? Banyak godaannya tentunya. Bu Mina lah siap? Lah nyiapi bukuan hari ini? Lupa. Lah siap ya Bu Mina. Ya. Ada lagi Bu Mina yang nak ditanya ke? Cukup. Itu aja. Ya. Baik, makasih Bu Mina. Sehat dan sukses selalu buat Ibu Mina ya. Ya. Salam buat keluarga Bu Mina, terima kasih dan nelfon sama kita di sini. Pak Ustadz, ini Bu Mina dari KM7, ini nanya apa yang batal ke puasa. Jangan sampai kadang-kadang hal yang kecil tidak sengaja ternyata itu membatal ke puasa untuk kita. Ya, maka kepada Ibu Aminah, pertama tanamkan niat ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa dengan baik, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu ingat apa-apa yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, boleh. Kita harus ingat, ini. Nah, dengan ingatnya kepada masalah-masalah yang akan membatalkan puasa atau menjadikan puasa kita batal, maka kita hindari, kita atasi. Jangan sampai kita lupa dan alfa, akhirnya terlena, termasuk ke dalam orang yang membatalkan puasa. Nah, kalau Ibu Aminah sadar dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka insya Allah dia akan terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan ibadah puasanya. Insya Allah Bu, mudah-mudahan ibadah Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan berkah dan ridhonya. Baik Pak Ustadz, ini tentunya Ibu Aminah tadi nanya juga, ini ada hal-hal yang bisa membatasi puasa.
Tapi kalau misalnya kita bertanya juga Pak Ustadz, ada beberapa hal juga yang tidak membatalkan puasa tapi ngurangi pahalanya. Ada juga Pak Ustadz ya, misalnya dia puasa tapi tidak sholat, inilah berkurang Pak. Nah dosa ini ada juga tetap puasa tapi masih ngatui wong cek tadi Pak Ustadz ya. Nah hal-hal yang cek ini apa Pak Ustadz? Ya makanya kita harus laksanakan. Sholat itu jangan dikatakan Tidak boleh ditinggalkan itu Ustadz ya. Itu tidak boleh ditinggalkan, itu wajib, Wajib itu gitu ya. harus dilaksanakan. Demikian juga ibadah puasa. Demikian juga mengumpat, mengatai orang nggak boleh. Tidak boleh Ustadz ya. Itu, tapi kalau misalnya terlembus, tidak disengaja atau terhembus, maka kita segera minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT atas khilaf dan alpa kita. Dan insya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, masa depan aku akan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari mengejek, dari menghina, dari melupakan dan meninggalkan ibadah sholat tersebut. Banyak ke zikir dan juga bentuk ibadah lainnya Pak Ustadz ya untuk nambah pahala-pahala. Baik, ini seru sekali tentunya dan juga pemirsa Pal TV, kita akan setelah segmen satu ini kita akan umum ke cak mana caranya untuk bisa mendapatkan kesempatan umroh gratis persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah balik lagi bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka untuk sore hari ini. Dan untuk tema kita hari ini menjaga pahala puasa. Dan untuk pemirsa Pal TV, kita bakal ngenjuk tahu cak mana caranya pemirsa Pal TV yang ada di rumah yang saat ini nonton Anten-Anten Nunggu Buka bisa dapatkan kesempatan untuk umroh gratis 2 orang ya. Untuk 2 orang. Caranya mudah. Yang pertama, kirim fotokopi KTP sama nomor handphone yang dapat dihubungi. Kemudian serta foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, misalnya lagi saya ini bisa selfie dengan layar TV di belakangnya. Kemudian syarat selanjutnya, print bukti screenshot memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata. Untuk IG dan YouTube-nya official Pal TV. Kemudian untuk Facebook Pal TV ini @paltv memang punya kita. Dan juga untuk Instagram dan Facebook @Holiday Angkasa Wisata, ini langsung tanpa spasi. Dan juga wajib juga untuk follow Dedi @dedi.suparman. Jadi @dedi.suparman. Jadi wajib tiga-tiganya ini di follow, nanti langsung bayar screenshot lalu di print dari screenshotannya tersebut merupakan syarat yang kedua. Dan untuk syarat ketiga, masuk ke syarat pertama dan syarat kedua tadi di dalam amplop, langsung kirim ke baik ke Pal TV di Jalan Angkatan 45, Rukan PS Palembang Mall, Blok R6 dan R7. Jadi antar baik ke Pal TV, ini tentunya untuk syarat selanjutnya boleh kirim sebanyak-banyaknya. Jadi makin banyak ngirim amplop tersebut, makin banyak juga kesempatan untuk bisa memenangkan umroh gratis tersebut. Dan jangan lupa ini semua untuk pajaknya akan ditanggung oleh pemenang. Jadi silakan untuk pemirsa Pal TV gunakan kesempatan ini, siapa tahu rezekinya di bulan Ramadan kali ini bisa umroh bareng Holiday Angkasa Wisata. Ini persembahan dari Haji Dedi Suparman. Nah, pemirsa Pal TV, balik lagi ke Ustadz. Ini kita akan lanjut lagi mengenai tema kita menjaga pahala puasa. Pak Ustadz, kalau kita puasa nih saat ini kan banyak nian amal-amal yang bisa dilipat gandakan pahalanya. Tentunya kita juga begawe ini ibadah, kemudian kita tidur juga ibadah Pak Ustadz ya. Nah, cak mana caranya kalau kita memperbanyak untuk berbagi sesama nih Pak Ustadz? Terima kasih. Pertama memang dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini pahalanya berlipat ganda ya. Benar Ustaz. Tadi mulai wana ajizibi, aku akan berikan ganjaran pahala. Kemudian bau mulutnya juga harum semerbak, lebih harum dari minyak kasturi kan. Itu sangat luar biasa. Yang ketiga katanya bahwa orang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa, kegembiraan yang ketiga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu agar kita tetap istiqomah, konsisten, tidak terpengaruh dengan lingkungan hidup, maka peliharalah an-niyah al-khaliso min qalbin khalis.
niat yang tulus, ikhlas dari orang berpuasa. Setelah niat tulus dari orang berpuasa, maka insya Allah pahala dari pendidikan, tadi ada tarbiyah katanya kan? Iya, benar, Tarbiyah pendidikan itu juga akan mendidik kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendidik kita juga untuk patuh dan taat hanya kepada Allah, hanya kepada Nabi Muhammad, hanya kepada Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, akan mendidik kita untuk setiap waktu, setiap saat taat menjalani perintah Allah, dan insya Allah pahala itu akan mengalir kepada kita kapan saja dan di mana saja. Nah, cak mana Pak Ustadz kalau misalnya kita banyak kesedekah di bulan puasa ini Pak Ustadz? Nah, dan untuk banyak sedekah itu memang diminta. Diminta. Ya, adanya di dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah zakat, Zakat. perbanyaklah infak, perbanyaklah sodako untuk kepentingan umat kita, masyarakat kita yang kita bantu agar mereka dapat hidup nyaman, tentram, dapat melaksanakan ibadah puasa seperti orang-orang lainnya. Ya, itulah indahnya Ramadan, tentunya indah berbagi juga Pak Ya, Ustadz ya, ya. ya. Dimanfaatkan untuk momen kali ini untuk bisa berbagi dengan lingkungan kita sekitar. ya. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya di lingkungan sekitar kita juga nih Pak Ustadz ya, kadang-kadang kan kita tidak bisa milih. Di lingkungan sekitar juga masih ada hal-hal yang kurang baik di lingkungan sekitar. Nah bagaimana cara kita membentengi diri kita agar pahala kita ini tetap terjaga pada saat puasa, tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan sekitar Pak Ustadz? Nah makanya seorang yang berpuasa harus selalu berkomunikasi kepada masyarakat yang ada, terutama 10 kiri, 10 kanan, 10 belakang, 10 depan sekitarnya, mestinya dia harus tahu bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi ini. Ketika telah bulan puasa dia tahu persis, maka insya Allah dia tidak salah mengalamatkan apa yang hendak ia capai melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, dan melalui amal jariah yang lain, sehingga mampu mengenai sasaran yang diharapkan. Jadi benar Pak Ustadz ya, jadi kalau kita lingkungan bertetangga ini harus tahu juga nih Iya. tetangga kita siapa baik sebenarnya Iya. dan yang mana membutuhkan, Iya. itu Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini Pak Ustadz, kalau di zaman sekarang tentunya di era digital, ini banyak milenial juga, Gen Z, ini banyak juga yang menggunakan gadget. Nah di saat puasa-puasa ini, cak mana caranya Pak Ustadz agar milenial ini untuk wong-wong muda ini tidak terpengaruh banyak main ke gadget? Ini lebih baik kita beralih ke cak mana caranya meningkatkan ibadah-ibadah. Ya, saya kira ini pertama tergantung kepada orang tua. Pengawasan orang Ya, tua. pengawasan orang tua. Jadi ya sekarang cucu-cucu kita ini Pak, dari pagi sampai sore main HP saja. Nah makanya kita usahakan kepada mereka untuk menggunakan waktu-waktu tertentu, kapan seharusnya main HP, kapan tidak, agar mereka tidak terpengaruh dengan dampak negatif dari digital yang akan merusak akhlak para remaja. Karena banyak Benar, akhlak Ustaz. remaja rusak gara-gara main HP tadi. Nah inilah tugas orang tua, tugas keluarga untuk memelihara, menjaga anaknya jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif itu. Nah, salah satunya mungkin kalau kita misalnya bisa nak batasi untuk penggunaan gadget tersebut, Pak Ustadz ya, kita juga bisa memperbanyak juga tadi amalan-amalan. Nah, misalnya kita nak ngajak kawan-kawan kita juga yang masih muda-muda ini untuk kita ajak dengar ke ceramah, gitu, untuk kita ajak ke masjid untuk bisa sama-sama salat tarawih, berjamaah seperti itu. Nah, macam mana Pak Ustadz? Saya Biar kira- lebih tergerak hatinya Pak Ustadz. Dan itu sudah kita banyak praktekkan di rumah tangga ya, di sekitar kita, bahwa pada masa bulan Ramadan ini dia mengajak cucunya sholat Isya bersama, sholat tarawih bersama, mendengarkan tausiah, sehingga tausiah-tausiah itu melintas di dalam kalbunya, masuk dalam hatinya, dan akhirnya mempengaruhi derap langkah, tutur kata, sikap mental dan amal perbuatannya untuk berubah menjadi tidak baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, dan lebih bagus pada akhirnya. Nah, untuk mancing awal niatnya ini cak mana Pak Ustadz? Ya itu makanya tadi kita ajak. Kita ajak ya. Kita ajak dulu, mudah-mudahan hatinya terbuka dengan cara yang baik, apalagi dalam bulan Ramadan ini.
Jadi banyak nian hikmahnya di bulan Ramadan ini ya. Jadi kita tadi sudah bercerita bagaimana mendamaikan keluarga kita, mungkin kan lingkungan kita yang misalnya lagi selisih paham juga. Di bulan Ramadan ini bulan pendidikan juga, menempah mental kita juga Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz agar mental kita ini lebih baik setelah Ramadan nanti, tentunya dengan pendidikan di Ramadan ini jauh lebih baik ke depannya dan bisa terus konsisten. Inilah yang dikatakan bahwa Ramadan ini sahrut tarbiyah. Sahrut tarbiyah. Bulan pendidikan, mendidik mental anak kita, mendidik kualitas fisiknya, mendidik agar dia tekun dan rajin melaksanakan amal ibadah. Nah, dengan kompleks tarbiyah tadi, baik fisik, mental, dan pendidikan tadi bergabung menjadi satu, kita terapkan kepada anak dan cucu kita, maka insya Allah mereka akan ikut, dan insya Allah ke depan mereka menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, dan itulah yang menjadi harapan kita bersama. Benar Pak Ustadz ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan juga yang tentunya harus kita lakukan untuk membentuk pribadi kita nih Pak Ustadz ya. Nah, kalau generasi muda ini kebiasaan-kebiasaan apa nih Pak Ustadz? Tentu Pak Ustadz ini banyak juga nemui mahasiswa-mahasiswa saat ini. Nah, cak mano agar mahasiswa ini bisa kita arah ke arah yang lebih baik Pak Ustadz? Ya memang di antara kegiatan para mahasiswa sangat banyak. Banyak ya Pak? Baik di internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pengarahan yang positif, konkret dan akurat kepada seluruh mahasiswa agar tidak terlibat dengan hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi dan merusak pendidikan mereka, tetapi mereka kembali kepada pendidikan yang hakiki untuk mencapai cita-cita dan harapan dari kedua orang tua dan dari mereka sendiri. Jadi tetap dari mereka sendiri juga harus tergugah hatinya seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi selain kalau misalnya kita dari nak nyadar ke kawan kita, juga mungkin kita didoakan juga kawan kita tadi tergerak hatinya itu Pak Ustadz ya. Nah, untuk memperbanyak amalan-amalan di keluarga kita juga nih Pak Ustadz, bagaimana kita menjaga keluarga kita agar pahala puasanya ini lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz? Salah satu faktor yang harus kita lakukan khususnya kepada keluarga kita, jadi mulai dari awal Ramadan itu kita tanamkan kepada mereka nilai, makna, arti dari ibadah puasa. Baik dilihat dari aspek etikanya, aspek ibadahnya, aspek kualitas lainnya, dia betul-betul memahami, oh ini makna dari ibadah ini tujuan ibadah ini dampak positif ibadah ini. Ketika mereka mengetahui hakikat yang sesungguhnya, maka mereka akan sadar dan insya Allah mereka akan aktif melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan baik sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang ada di seputar dan sekelilingnya. Benar Pak Ustadz, apalagi ini masalah di keluarga kita ada juga anak-anak yang cak mana caranya kita ajari, kita biasakan untuk puasa dan juga ibadah mengenal lebih dalam lagi terkait dengan Ramadan. Nah, misalnya untuk anak-anak sendiri Pak Ustadz, ini kalau misalnya berkisar di umur berapa kita wajibkan untuk belajar puasa Pak Ustadz? Ya kalau saya lihat umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah boleh kita ajak untuk berpuasa. Apalagi kalau mengenal sudah dulu puasanya. Ya. Apalagi kalau sudah 6 tahun ya wajib lah itu ya. Kita ajak walaupun secara bertahap kita ajak. Dan ini mulai kita tanamkan bahwa dia mengerti puasa ini maknanya. Puasa ini membawa kesehatan. Puasa ini membawa kepada pemikiran yang cerdas, pemikiran yang bagus, pemikiran yang indah. Nah, ini mereka akan ikuti puasa ini dan mereka akan melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ya. Iya, berarti memang harus dibiasakan seperti itu Pak Ustadz ya. Nah, bulan puasa ini kan bulan penuh berkah tentunya Pak Ustadz ya. Nah, bulan penuh berkah di bulan Ramadan ini tentunya wajib kita laksanakan juga setelah bulan puasa ini nanti kita bisa menerapkan untuk di bulan-bulan selanjutnya. Saya itu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kita ini tidak terasa berada di penghujung acara Pak Ustadz. Kita mendengarkan kesimpulan dari tausiah untuk hari ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, pertama apa yang kita sampaikan pada hari ini bahwa tausiah yang disampaikan agar kita tetap memelihara, tetap menjaga agar pahala kita itu tetap mengalir. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada para soimin soimat, mari kita pelihara
niat tulus kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah, niat puasa kita hanya karena Allah SWT, niat ibadah kita, solat kita, tarawih kita dan segala macam hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala-pahala itu akan mengalir dan pahala itu akan mendapat dan sampai kepada kita untuk selama-lamanya. Jadi tentunya untuk masyarakat kita, untuk pemirsa Pal TV juga, ini bagaimana memanfaatkan agar di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, Pak Ustadz ya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk pendukung acara kita untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Holiday Angkasa Wisata, terima kasih untuk Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa, dan Hotel Aston Palembang. Dan juga kita ingatkan kembali untuk pemirsa Pal TV yang insya Allah bakal mendapatkan rezeki untuk bisa umroh gratis, persembahan dari Haji Dedi Suparman. Ini merupakan CEO Holiday Angkasa Wisata. Ini caranya kirimkan fotokopi KTP dan juga nomor handphone yang dapat dihubungi. Dan juga jangan lupa sertakan juga foto selfie lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Kemudian print bukti screenshot untuk memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata. Untuk IG dan YouTube @official Pal TV, untuk Facebook @paltv memang punya kita, serta Instagram dan Facebook @holiday angkasa wisata dan @dedi.suparman. Jadi langsung follow dan buktikan screenshotnya, langsung saja print screenshotnya, itu bisa langsung masukkan di amplop. Nanti amplopnya langsung dikirim atau diantar ke Pal TV di Jalan Angkatan 45, Rukan PS Mall Blok R6 dan R7. Kirimkan sebanyak-banyaknya, semakin banyak mengirim tentunya akan semakin banyak juga peluang untuk bisa memenangkan umroh gratis tersebut. Dan semua pemenang, dan nanti jangan lupa pajaknya akan ditanggung oleh pemenang. Baik mirsa Pal TV, tidak terasa kita berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan kami Anten-Anten Nunggu Buko. Selamat tentunya hari ini, sore ini masih kita di Anten-Anten Nunggu Buko sambil menyiapi buka puasa, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.